Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Amini, NIM 18029056 dari Universitas Negeri Padang. Video ini merupakan video ujian akhir semester mata kuliah Media Pembelajaran Matematika dengan Ibu Mirna, SPD MPD. Di video kali ini kita akan belajar tentang kaidah pencacahan. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu agar insya Allah nanti saat belajar kita lebih mudah dalam memahami materi. Ayo berdoa di dalam hatinya masing-masing. Nah, kita lanjut ya kalau udah selesai. Gimana? Udah siap buat belajar? Kalau udah siap, ayo mulai. Nah, ini adalah halaman menu utama dari media pembelajaran ini nih. Di sini ada tombol autor, tombol petunjuk, silabus, materi, dan juga latihan. Nah, tombol autor ini isinya adalah pemilik dari media pembelajaran interaktif ini. Itu yang pertama ada dosen saya, itu Ibu Mirna SPD MPD, dan saya sendiri Aisyah Amini, NIM 18029056, kelas Pendidikan Matematika C, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang tentunya. Nah, selanjutnya ini adalah tombol petunjuk. Nah, di menu ini terdapat semua fungsi dan petunjuk dari setiap tombol yang ada di media pembelajaran ini nih. Banyak banget ya, jadi ini bakalan sangat membantu banget nih buat memakai media pembelajaran ini agar lebih terstruktur tentunya. Nah, setelah itu kita kembali ke home ya. Nah, ini merupakan tombol silabus. Nah, di silabus ini kita punya KI nih, KD, indikator, tujuan pembelajaran juga. Nah, KI kita yang pertama itu ada KI aspek spiritual ya, kemudian yang kedua itu aspek sosial, yang ketiga aspek pengetahuan, dan yang terakhir itu aspek keterampilan tentunya. Nah, kalau KD-nya apa sih? Nah, kita lihat ya, KD kita di pertemuan ini itu adalah menganalisis aturan pencacahan. Itu ada aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan juga kombinasi nih melalui masalah kontekstual. Nah, selanjutnya itu 4.3, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan nih. Nah, apa aja sih? Aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan juga kombinasi nih. Setelah itu indikator kita ada 4 ya. Yang pertama itu memahami dulu konsep dari kaidah pencacahan melalui fakta yang diberikan secara real. Kemudian mengidentifikasi fakta pada aturan pencacahan, yaitu aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan juga kombinasi melalui masalah kontekstual. Kemudian yang ketiga ada menganalisis aturan pencacahan. Di antaranya ada aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan juga kombinasi nih melalui masalah kontekstual tentunya. Dan yang terakhir itu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah atau aturan pencacahan nih, yaitu ada aturan penjumlahan, apalagi aturan perkalian ya, terus permutasi dan juga kombinasi nih. Dan yang terakhir itu ada tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuannya melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning, peserta didik dapat menganalisis aturan pencacahan melalui masalah kontekstual dan menyelesaikan masalah kontekstual yang diberikan yang berkaitan dengan aturan pencacahan juga, serta juga menumbuhkan perilaku jujur, tanggung jawab, dan juga bekerja sama dengan baik. Nah, kalau pengen lihat yang di sini lagi, kita bisa klik lagi seperti ini. Nah, kita kembali lagi ke tombol home ya. Selanjutnya, ayo kita masuk ke materi. Nah, ada 4 materi yang tersedia nih. Kita mulai dari yang pertama ya, yaitu aturan penjumlahan. Nah, Ali ingin keluar bersama temannya. Saat membuka lemari,
Ali menemukan beberapa baju. Nah, Ali bingung akan memilih baju yang mana. Bisakah kamu membantu Ali menemukan apa saja baju yang bisa Ali pakai? Nah, untuk membantu Ali, ayo kita klik pakai biar Ali bisa memakai bajunya. Nah, Ali sudah memakai baju berwarna merah. Ali sudah memakai baju berwarna biru tua. Dan yang terakhir itu berwarna hijau tentunya. Nah, kalau mau coba lagi baju yang ini masih bisa kok. Nah, bisa dicoba ya. Ayo kita ingat-ingat ada berapa sih pilihan baju yang bisa dipakai Ali? Ada berapa ya? 3. Kita periksa ya. Wah, benar sekali, kerja bagus. Ada 3 buah baju yang bisa dipakai Ali. Nah, yang pertama itu ada baju merah, yang kedua ada baju biru tua, dan yang ketiga itu adalah baju yang berwarna hijau. Nah, selanjutnya gimana sih cara menentukannya? Gimana ya? Tentu saja kamu akan menghitung semua baju yang bisa dipakai Ali. Nah, ayo coba kita lihat. Ini masih kosong ya. Ayo kita bantu mengisi. Baju merah ada berapa buah? 1, oke. Baju biru tua? 1 juga, oke. Baju hijaunya ada berapa? 1. Oke, kita tulis juga. Kemudian yang ketiga, baju yang bisa dipakai Ali ada berapa ya? 3. Oke, kita periksa ya. Wah, alhamdulillah jawabannya benar semua nih. Jadi, pilihan baju yang bisa dipakai Ali itu adalah 3 cara. Sejauh ini prinsip apa yang kamu temukan? Berdasarkan kasus sebelumnya, kasusnya Ali, bisa nggak sih kamu menyimpulkan apa sih aturan penjumlahan itu? Siapa nih yang bisa? Nah, iya ya, prinsip dari aturan penjumlahan adalah menjumlahkan banyaknya kemungkinan, cara, atau pilihan dari kejadian-kejadian yang tidak terjadi secara bersamaan nih. Gak mungkin dong ya Ali pakai baju hijau sekalian sama baju merah. Pastinya satu-satu dong ya. Nah, makanya dalam kasus Ali sebelumnya kita menggunakan aturan penjumlahan. Prinsipnya, misalkan nih terdapat kabuah kejadian yang saling lepas ya, saling lepas. Nah, dengan kejadian pertama itu dapat terjadi dalam N1 cara berbeda. Kejadian kedua dapat terjadi dalam N2 cara berbeda. Sampai kejadian ke-K dapat terjadi dalam NK cara berbeda. Nah, gimana ya cara menentukan banyak cara terjadinya seluruh kejadian? Benar sekali, kita akan menjumlahkan N1 ditambah N2 dan ditambah terus sampai NK. Dan didapatlah sebanyak itu cara yang berbeda. Gimana? Ternyata aturan penjumlahan banyak sekali ya manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari dan mudah diaplikasikan. Kalau masih belum mengerti bisa klik tombol back. Nah, kita bisa back. Nah, untuk sekarang kita lanjut dulu nih. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa? Nah, aturan perkalian aja ya. Fitri ingin makan di sebuah rumah makan spesifik ikan bakar nih. Dan ayam bakar juga tentunya. Nah, tapi di sini ternyata menunya terpisah ya, lauk dan lalapannya. Tapi Fitri cuma boleh memilih 1 lauk dan juga 1 lalapan nih. Ayo bantu Fitri menemukan menu apa saja yang bisa dia pesan. Nah, lanjut ya. Pertama kita pilih dulu nih menunya. Lauknya mau apa nih? Ayam bakar aja. Nah, ayam bakar ya. Setelah itu apalagi pilihan lalapannya? Selada dan timun? Boleh. Nah, ayam bakar dengan selada dan timun kelihatannya enak banget nih. Apakah kita sudah memilih semua pasangan lauk dan lalapan yang tersedia? Belum ya, berarti kita klik tombol kembali. Nah, selanjutnya kita pilih menu yang berbeda dari sebelumnya. Pilih apa ya? Ayam bakar lagi? Boleh. Berarti lalapannya? Bener, selada dan tomat. Kita lanjut ya, ayam bakar dan selada.
serta tomat itu kelihatannya enak banget. Apakah kita sudah memilih semua pasangan, lauk dan lalapan yang tersedia? Belum lagi ya, berarti kita kembali lagi. Ayo pilih menu yang berbeda dengan menu sebelumnya. Tadi kita sudah milih ayam bakar dengan 2 sayur ya, berarti kita tinggal tersisa pilihan lauknya adalah ikan bakar. Lalapannya mau apa? Selada dan tomat, boleh? Nah, ikan bakar dengan selada dan tomat kelihatannya enak banget. Apakah kita sudah memilih semua pasangan lauk dan lalapan yang tersedia? Belum ya, berarti kembali lagi. Nah, ayo pilih lagi menu yang berbeda dari menu sebelumnya. Berarti ikan bakar dong ya. Terus yang belum? Iya, benar sekali, selada dan timun. Ikan bakar dan selada serta timun itu kelihatannya juga enak loh. Apakah kita sudah memilih semua menu? Sudah ya? Benar, sudah. Siapa nih yang masih ingat ada berapa menu yang kita temukan? 3. Coba ya kita periksa. Kurang tepat. Ayo coba lagi, ada berapa? 4. Ayo coba kita coba ya, periksa. Wah, benar sekali, kerja bagus. Ada 4 menu yang bisa dipesan oleh Fitri. Itu yang pertama ada ayam bakar dengan selada dan timun. Kemudian yang kedua ada ayam bakar dengan selada dan tomat. Dan yang terakhir itu ada ikan bakar dengan selada dan timun serta ikan bakar dengan selada dan tomat. Kelihatannya enak-enak semua ya. Tapi gimana ya cara kamu menentukannya tadi? Tentu saja kamu akan memasangkan semua lauk dengan semua lalapan yang bisa Fitri pesan dong ya. Nah, kalau digambarin pakai tabel, seperti inilah kira-kira. Ayam dengan selada berpasangan, jadilah ayam bakar dengan selada serta timun. Kemudian ayam berpasangan dengan selada dan tomat, jadilah ayam bakar dengan selada dan tomat. Begitu juga dengan ikan bakar, jika dipasangkan dengan selada dan timun, jadilah menu ikan bakar dengan selada dan timun. Serta yang terakhir itu jika ikan bakar dipasangkan dengan selada dan tomat, jadilah ikan bakar dengan selada dan tomat. Jadi terdapat 4 pilihan menu yang bisa Fitri pesan ya. Wah, ada tabel nih, tapi masih kosong, jadi kita yang isi ya. Nah, ada berapa pilihan lauknya? 2. Lalapannya? 2, boleh kita tulis dulu ya. Kemudian berarti ini isinya 2. Terus yang ini 2 juga, boleh. Ini 4. Kita periksa ya, benar gak nih jawabannya? Wah, Masya Allah, benar semua. Pintar ya. Nah, selanjutnya prinsip apa ya yang sudah kita temukan? Apa coba hubungan dari kasus Fitri di rumah makan dengan aturan perkalian? Siapa nih yang bisa jawab? Wah, benar ya. Prinsip dari aturan ini adalah mengalihkan banyaknya kemungkinan cara atau pilihan dari setiap kejadian yang terjadi secara bersamaan. Tentunya lalapan dan lauk bisa dipesan secara bersamaan. Makanya kita menggunakan aturan perkalian, bukannya aturan penjumlahan. Jadi, misalkan terdapat kabuah nih kejadian yang saling bebas. Bebas ya, bukan lepas. Nah, kejadian pertama itu terjadi dalam N1 cara berbeda. Dan kejadian kedua itu dapat terjadi dalam N2 cara berbeda. Sampai kejadian KK dapat terjadi dalam NK cara berbeda. Gimana ya cara menemukan seluruh kejadiannya? Nah, tentu saja kita akan mengalikan N1 dikalikan dengan N2 sampai dikalikan dengan NK. Dan didapatlah sebanyak itu cara berbeda. Untuk yang masih belum paham bisa klik tombol ini ke belakang dan bisa diulang lagi dari awal loh. Nah, kalau untuk sekarang kita lanjut dulu nih ke materi berikutnya, yaitu ada permutasi. Nah, sebelum kita masuk ke permutasi, ayo kita tonton dulu video notasi faktorial. Belajar mengenai notasi faktorial. Mari kita mulai. Yang disebut dengan n faktorial dituliskan seperti ini. Dengan n adalah bilangan asli, didefinisikan n faktorial
nilainya sama dengan N kali N-1 kali N-2 dan seterusnya kali 3 kali 2 kali 1 dengan 1 faktorial sama dengan 1 dan 0 faktorial sama dengan 1. Sebagai contoh, 4 faktorial nilainya sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 yang jika dihitung hasilnya sama dengan 24. Ada satu sifat yang penting, yaitu N faktorial itu dapat dinyatakan sebagai N kali N-1 faktorial. Sebagai contoh, 6 faktorial dapat dinyatakan sebagai 6 kali 5 faktorial. Kalau kita teruskan, 6 kali 5 faktorial dapat dinyatakan sebagai 6 kali 5 kali 4 faktorial. Dapat juga dinyatakan sebagai 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Contohnya, hitunglah nilai dari 12 faktorial dibagi 8 faktorial. 12 faktorial dapat kita tuliskan sebagai 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 faktorial. Karena nilai 8 faktorial yang di sini sama dengan yang di sini, maka habis dibagi, kita peroleh nilainya sama dengan 12 kali 11 kali 10 kali 9. Yang jika dihitung, hasilnya sama dengan 11.880. Contoh yang lain, hitunglah 7 faktorial dibagi 9 faktorial. 9 faktorial dapat kita tuliskan sebagai 9 kali 8 kali 7 faktorial. Nilai yang ini sama dengan nilai yang ini, berarti habis dibagi, maka hasilnya sama dengan 1 per 9 kali 8, yang jika dihitung nilainya sama dengan 1 per 72. Nah, gimana? Udah selesai videonya? Kalau belum paham, bisa di-play lagi. Nah, untuk yang sudah paham, insya Allah ya, kita akan lanjut dulu ke halaman selanjutnya. Nah, saatnya pemilihan ketua kelas. Amin dan Arif memperoleh suara yang sama saat pemilihan ketua kelas. Nah, salah satunya akan menjadi wakil ketua kelas. Bisakah kamu membantu Pak Guru menentukan apa saja pilihan ketua kelas dan wakil ketua kelasnya? Nah, pertama, ayo pilih dulu siapa yang akan menjadi ketua kelasnya. Siapa? Amin? Boleh. Nah, kalau misalnya Amin yang jadi ketua kelas, maka yang jadi wakil ketua kelasnya adalah Arif. Nah, apakah kita sudah memilih semua cara? Kalau belum, ayo kita klik kembali. Nah, selanjutnya siapa yang akan menjadi ketua? Ya, Arif. Nah, kalau misalnya Arif yang jadi ketua, tentunya Amin dong yang jadi wakil ketua kelasnya. Apakah kita sudah memilih semua cara ya? Sudah? Ya, kalau sudah berarti kita lanjut. Ada berapa nih pasangan ketua kelas dan wakil ketua kelasnya yang kamu temukan? Berapa? 2. Ayo kita tulis dulu ya, kemudian kita periksa. Wah, benar sekali. Masya Allah, kerja bagus. Nah, kita lanjut ya. Gimana sih cara kamu menentukannya? Kenapa bisa langsung dapat 2? Pinter banget. Nah, tentu saja kamu akan menghitung semua cara memasangkan Amin dan juga Arif sebagai ketua dan wakil ketua kelas ya. Jadi ada 2 cara memasangkan ketua kelas dan wakil ketua kelas. Yang pertama, sebagai ketua kelas itu Amin dan wakilnya adalah Arif. Kemudian yang sebagai ketua kelas adalah Arif dan wakil ketuanya adalah Amin.
Prinsip apa ya yang kamu temukan? Apa ya hubungan dengan permutasi dari kasus pemilihan ketua kelas sebelumnya? Siapa nih yang bisa jawab apa itu permutasi? Nah, jadi permutasi itu adalah sekumpulan objek yang susunannya diperhatikan. Nah, lambang dari permutasi itu adalah P ya. Jika disebutkan N permutasi K, maka dapat ditulis jadi N PK atau P besar, kemudian N kecil di atas dan K kecil di bawah ya. Nah, untuk rumusnya nih bisa diperhatikan. Rumus permutasi dari N terhadap K itu ada N faktorial per N dikurang K faktorial nih. Nah, bermanfaat banget kan belajar notasi faktorial sebelumnya? Ayo kita lanjut. Sekarang nih ada yang kosong dan harus kita isi. Ayo temukan banyak cara memilih pasangan ketua kelas dan wakil ketua kelas yang dapat diselesaikan menggunakan rumus permutasi nih. N-nya tadi ada berapa coba? 2, boleh kita tulis. Kemudian K-nya? Ya 2 kita tulis ya. Kemudian di sini berapa? 2. Oke. Kemudian di sini kita tulis apa? Oke, kita tulis 2. Terus ini kita tulis apa dong? Ya kita tulis 2 ya. Nah ini berarti ya 2 lagi. Nah 2 dikurang 2 berarti benar 0. Terus juga ini 2. Nah siapa yang masih ingat 0 faktorial tadi apa? 1. Ayo kita coba dulu ya, bener gak ya? Nah dan di sini 2 faktorial dibagi 1 berapa? 2. Kemudian jadi banyak cara pasangan ketua kelas dan wakil ketua kelasnya ada 2. Kita coba ya, periksa dulu. Wah, bener lagi nih semuanya, Masya Allah, pinter banget. Nah, kita lanjut ya. Sebelumnya kita udah belajar nih menggunakan permutasi dengan unsur-unsur yang berlainan. Gimana ya kalau permutasinya tuh memiliki unsur yang sama? Coba deh perhatiin tulisan itik ini. Tulisannya ya, jangan cuma gambarnya aja. Tulisannya juga diperhatiin ya. Udah diperhatikan? Berapa sih banyak susunan kata yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata itik di atas? Ayo, ditungguin nih. Berapa? 8. Kita coba ya. Kurang tepat nih. Ayo coba lagi, siapa yang mau menjawab? 12. Kita coba ya. Wah, benar ya. Masya Allah, ada 12 cara menyusun kata dengan huruf penyusun itik ini. Huruf-huruf apa aja itu? Gimana ya? Kenapa bisa dapat 12? Tentu saja inilah huruf-hurufnya. Susunan dari kata-kata menggunakan huruf penyusun kata itik. Jadi terdapat 12 susunan kata yang dapat dibentuk dengan menggunakan huruf-huruf pada kata itik. Yang pertama ada itik, kemudian ada ikit, kemudian yang ketiga ada ikti, terus yang keempat ada itki, benar, terus yang kelima kiti, terus yang keenam tiki, dan yang ketujuh itu TKII, terus yang kedelapan KTII, terus yang kesembilan IITK, kemudian yang ke-10 IIKT, kemudian yang 11 TIIK, dan yang ke-12 itu KIIT dong ya. Jadi semuanya ada berapa? Benar, ada 12. Nah, kita lanjut ya. Nah, pada kata itik itu terdapat 2 huruf I, artinya terdapat 2 unsur sama. Gimana ya menyelesaikannya dengan permutasi? Nah, permutasi dengan N unsur yang sama itu, di mana N1, N2, dan NK itu unsurnya sama, dapat ditulis seperti ini nih. P, N1, N2, sampai NK sama dengan N faktorial dibagi N1 faktorial, N2 faktorial, sampai NK faktorial. Nah, biar lebih mantep, coba nih kita kerjain soal sebelumnya pakai permutasi dengan unsur sama. Nah, kita masukin ya, ini ada... Ya, boleh. Ini? Boleh. Ini? Boleh. Terus di bawahnya ada apa dong? Ini? Oh, boleh. Kemudian terus juga ini. Ini apa? Boleh.
Ini apa dong isinya? Terus ini? Benar, boleh. Terus ini isinya apa? Ini? Oke, kita periksa ya. Masih ada satu yang salah nih. Buat PR ya di rumah, silahkan dicatat dulu soalnya. Nah, selanjutnya kita masuk aja ke dalam materi berikutnya. Nah, dalam sebuah pesta, 5 orang tamu undangan akan duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Berapakah banyak cara susunan yang dapat dibuat dari 5 orang tersebut? Ayo cepat kerjakan sekarang. Ditunggu loh jawabannya. Berapa? 23. Kita coba ya. Periksa. Kurang tepat. Ayo coba lagi. Berapa? 24. Kita coba ya periksa. Wah, benar sekali. Nah, jawabannya itu 24. Tapi gimana ya cara menentukannya? Nah, untuk menentukan banyak cara susunan yang terdapat dibuat oleh 5 orang yang duduk melingkar. Nah, disebut dengan permutasi siklis nih. Tahu nggak sih apa itu permutasi siklis? Nah, permutasi siklis itu adalah permutasi melingkar atau urutan melingkar. Permutasi siklis dapat dinyatakan dengan cara berikut ini. Nah, seperti itu rumusnya N dikurang 1 faktorial ya. Ayo coba kita kerjakan soal sebelumnya menggunakan rumus ini. Jangan sampai salah lagi ya. Ini berapa nih? 5, boleh. Ini 1, boleh. Berarti ini berapa? Boleh, oke. Coba dulu ya. Ini 24, boleh. Kita periksa ya. Wah, udah pinter nih, bener semua, Masya Allah. Nah, kayaknya materi permutasi udah habis nih. Kita lanjut ya ke materi kombinasi. Nah, sebelumnya kita juga harus mempelajari notasi faktorial dulu. Nah, karena kita tadi udah belajar ya, jadi ini boleh di skip. Nah, 2 di antara Aziz, Amin, dan Arif akan dipilih untuk mengikuti Olimpiade Matematika tingkat nasional nih. Ada berapa ya cara untuk memilih 2 di antara Aziz, Amin, dan Arif untuk mengikuti Olimpiade Matematika tingkat nasional? Ayo kita pilih dulu nih. Bantu Pak Guru menentukan siapa aja nih yang bakalan ikut Olimpiade Matematika tingkat nasional. Kita klik pilih di orang yang kita inginkan. Misalnya ini. Nah, selanjutnya siapa? Misalnya Aziz. Wah, berarti yang akan ikut Olimpiade Matematika tingkat nasional itu adalah Amin dan Aziz. Kemudian lanjut. 6. Ayo coba ya. Wah, salah. Ayo coba lagi. 3. Wah, benar. Kenapa 3 ya? Gimana ya cara menentukannya? Nah, tentu saja kamu akan menghitung semua cara memilih 2 siswa yang akan mengikuti Olimpiade Matematika tingkat nasional nih. Nah, ini nih, Aziz dan Amin akan sama artinya dengan Amin dan Aziz yang mengikuti Olimpiade Matematika tingkat nasional. Nah, hal ini berlaku buat semua pasangan ya. Berlaku juga buat Amin dan Arif, itu akan sama artinya dengan Arif dan Amin. Kemudian juga Aziz dan Arif itu akan sama juga artinya dengan Arif yang Aziz yang mengikuti Olimpiade Matematika tingkat nasional nih. Nah, jadi kesimpulannya ada 3 cara ya untuk memilih 2 siswa yang akan mengikuti Olimpiade Matematika tingkat nasional. Prinsip apa ya yang kita temukan? Berdasarkan kasus sebelumnya, pasangan yang akan mengikuti Olimpiade Matematika Nasional, bisakah kamu menyimpulkan apa yang dimaksud dengan kombinasi? Apa sih kombinasi itu? Nah, jadi kombinasi itu adalah sekumpulan objek yang susunannya itu diperhatikan. Nah, dan dinotasikan dengan C. Jika disebutkan N kombinasi K, maka penulisannya akan jadi seperti ini ya. Dan untuk rumusnya itu beda sedikit dengan permutasi. N faktorial dibagi N dikurang K faktorial dikalikan dengan K faktorial. Coba kita kerjakan soal sebelumnya. Cara memilih 2 dari 3. Berarti N-nya ada?
Oke, K-nya ada berapa? Oke, kita tulis. Ini berapa ya? Oke, ini. Oke, kita tulis. Dan ini. Oke, ini juga. Dan ini berarti benar. Terus 3 dikurang 2. Nah, ini berarti. Nah, ini. Oke, ini boleh kita periksa ya jawabannya. Wah, alhamdulillah benar semua nih. Nah, kira-kira itulah materi kita dalam KD ini. Selanjutnya kita kembali ke menu home ya. Selanjutnya yang lebih menarik, kita akan mengerjakan latihan. Nah, di sini kita inputkan dulu nih nama. Misalnya siapa yang mau dituliskan namanya? Boleh. Nur Azizah ya. Nur Azizah. Kelas 12 MIPA 3. MIPA 3. Nah, mulai. Azi ingin pergi keluar bersama temannya. Azi kebingungan memilih alas kaki yang akan dipakainya. Azi memiliki 2 sendal dan 3 sepatu. Berapakah banyak pilihan alas kaki yang bisa dipakai Azi untuk pergi keluar bersama temannya? 5, boleh kita klik. Kemudian Irfan akan pergi maraton nih bersama teman-temannya. Irfan mempunyai 3 celana berwarna hitam, biru, dan juga hijau. Nah, serta 3 baju juga, berwarna merah, berwarna biru, dan juga berwarna putih. Nah, berapa banyak sih pasang cara Irfan memilih celana dan baju? Siapa nih yang masih ingat caranya? Ayo cepat dikerjakan sekarang. Berapa? 9, boleh. Nah, seorang satpam ingin mencetak nomor antrian nasabah yang terdiri dari 3 angka. Jika nomor antrian tersebut dibentuk dari angka 0, 1, 2, dan 3, banyak pilihan nomor antriannya yang dibuat adalah. Nah, boleh. Berapa? C. Kemudian seorang siswa, soal terakhirnya ini ya, diminta mengerjakan 7 soal dari 10 soal. Lagi ujian nih ceritanya. Jika soal nomor 1-5 itu wajib dikerjain, maka banyak pilihan bagi siswa tersebut untuk mengerjakan soal adalah. Siapa yang tahu? 20? Ya udah, kita isi ya. Ternyata ada salah satu nih, dapat nilainya 75. Tetap semangat ya. Kalau mau mengulang lagi bisa diklik try again. Dan namanya juga bisa diganti. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itulah pembelajaran kita dengan menggunakan media pembelajaran interaktif hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.